Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Yudi, NIM 1909 04 kali 160. Dan teman saya Nini Tiara Sesaring Ningtyas, NIM 1909 04 kali 149. Di video kali ini kami berdua akan menjawab pertanyaan teman-teman dari materi psikologi kognitif yang kami share minggu lalu. Dan materi kami itu tentang sistem memori jangka pendek. Dan di sini saya akan menjawab yang pertama itu pertanyaan dari Salsa Zahra Paramaita. Dalam PPT dikatakan durasi memori jangka pendek terjadi dari 30 detik dengan kapasitas sekitar 7 item. Bisakah dijelaskan lebih rinci apa saja 7 item itu? Di sini yang dimaksud dengan 7 item itu adalah potongan angka yang dapat diingat oleh manusia dalam memori jangka pendek. Misalnya, kita mengingat nomor telepon seseorang atau nomor yang dibuat secara beracak dan jumlahnya banyak, itu dalam memori jangka pendek kita hanya bisa mengingat sekitar 7 angka saja. Itu dalam mengingat nomor ya. Kalau dalam mengingat kayak misalkan kita baca novel atau baca kata-kata apa yang mungkin kita baca, itu biasanya kita hanya bisa mengingat sekitar 7 kalimat saja. Jadi itu yang dimaksud dari sekitar 30 detik dengan kapasitasnya sekitar 7 item. Dan yang kedua, pertanyaan dari Irfan Giantama. Pertanyaannya, putaran fonologis dan alas sketsa fisiopasial dikendalikan oleh eksekutif sentral yang mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas terkait atensi dan memerintahkan respon. Yang dimaksud putaran fonologi, alas sketsa, fisiovisual, dan eksekutif sentral. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang putaran fonologis. Putaran fonologis itu adalah mengulang informasi pendengaran supaya informasi tidak pudar dari memori kerja sebelum selesai digunakan. Pengulangan dalam putaran fonologi berupa pengulangan informasi yang berulang-ulang. Yang kedua, alas sketsa fisiopasial. Itu memiliki kemiripan dengan putaran fisiologis, namun berperan dalam mengendalikan kinerja visual dan spasial, yakni dengan meliputi tindakan meningkatkan bentuk dan ukuran atau meningkatkan kecepatan ke arah objek yang bergerak. Yang berikutnya, eksekutif sentral adalah aktivitas kontrol dari working memory dan merupakan sumber asing attention atau penempatan perhatian. Yang ketiga, pertanyaan dari Senita Aulia. Izin bertanya, di bagian penyandian informasi dalam memori jangka pendek, ada penjelasan mengenai penyandian visual. Merupakan penyandian informasi melalui sandi-sandi visual. Bisa dijelaskan terkait sandi-sandi visual itu seperti apa? Sandi-sandi visual di sini, misalkan ketika sebuah informasi tersebut berupa gambar, misalnya foto, dan kita diminta untuk mengingat objek yang sudah dilihat, kemudian menjelaskan informasi tersebut. Kan visual kan berdasarkan penglihatan kan. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh kayak disuruh untuk menjelaskan informasi yang kita lihat di gambar gitu. Itu pertanyaan dari Muhammad Bangkit. Bagaimana konsep sederhana dari caking dan berikan contoh fenomena caking dalam kehidupan sehari-hari. Caking adalah memori jangka pendek yang digunakan otak sebagai metode untuk menjaga agar kelompok informasi yang dapat diakses agar mudah diingat. Contohnya, ketika kita menyukai sebuah lagu, maka kita akan sering mengulang lirik lagu tersebut sampai kita hafal. Kelima, pertanyaan dari Suci. Orang tua yang sudah lanjut usia sering banget mengalami kelupaan. Hal-hal yang menyebabkan kelupaan pada orang tua juga ada berbagai macam yang mempengaruhinya. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua lanjut usia untuk mengatasi kehilangan memori jangka pendeknya? Yang menyebabkan kelupaan pada usia tua adalah penyakit degeneratif yang berkaitan dengan penyakit pembuluh darah, misalnya hipertensi, gula darah, atau jantung. Semua penyakit tersebut akan berakibat pada
kekurangan suplai atau oksigen otak, yang berujung munculnya demensia, yang dikarenakan penurunan fungsi otak seperti penurunan daya ingat dan cara berpikir. Dan cara mengatasinya ialah olahraga rutin dapat meningkatkan fungsi hormon dan dapat merangsang pertumbuhan sel otak, yaitu cukup melakukan peregangan ringan atau lari pagi secara rutin minimal 30 menit setiap harinya, atau dengan bermain teka-teki silang, karena otak terus dipacu untuk terus berpikir, menganalisa, dan menguji daya ingat. Terus pertanyaan yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Irmawati. Ketika kita dipercaya untuk menjadi pendengar curhatan seseorang, yang perlu kita lakukan yaitu mendengar, memberi solusi, dan simpan rapat-rapat permasalahan yang diceritakan tersebut. Manusia adalah sifatnya pelupa. Jika semisal kita cepat lupa, apakah termasuk memori jangka pendek? Bertahan 30 detik dan paling lama 1 menit. Terus biar tidak cepat lupa, kita harus seperti apa? Di sini mungkin menurut saya ya, kalau untuk cepat lupa itu memang termasuk memori jangka pendek. Tapi ketika mendengar curhatan teman, lalu curhatan teman itu bertahan di ingatan kita hanya 30 detik dan paling lama 1 menit, itu berarti kita sedang mengalami gangguan ya, seperti pikun salah satunya. Karena dari curhatan teman kan pastinya kita memberi solusi dan kita menyimpan permasalahannya kan. Yang pastinya solusi yang kita berikan itu yang pastinya kita ingat gitu. Pasti kita akan mengingat solusi yang kita kasih itu pasti lama gitu kan. Tidak mungkin bertahan hanya 30 detik atau 1 menit. Jika bertahan dalam ingatan kita hanya 30 detik atau 1 menit, berarti kita sedang mengalami gangguan gitu, seperti pikun. Dan biar tidak cepat lupa apa yang diceritakan teman itu, ya kita sering-sering mengingat, maka tidak akan lupa gitu. Mungkin bisa akan masuk ke memori jangka panjang. Mungkin dari saya itu saja sih. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Yusfia. Memori jangka pendek pasti memiliki gangguan. Nah, gangguan apa saja yang bisa dialami seorang terkait dengan memori jangka pendeknya? Ketika seorang mengalami gangguan memori jangka pendek, ia mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, tetapi tidak mampu mengingat detail yang terjadi 20 menit sebelumnya. Ada sejumlah penyebab hilangnya ingatan jangka pendek. Beberapa di antaranya merupakan akibat dari kondisi medis dan lainnya dikaitkan dengan cedera atau pengaruh luar, seperti trauma, aneurisma, tumor otak, stroke, menjadi jenis penyakit yang menyebabkan gangguan hilangnya ingatan jangka pendek. Terganggunya ingatan jangka pendek itu merupakan salah satu gejala penyakit Alzheimer's. Namun banyak kondisi lain yang dapat menyebabkan keluhan serupa, misalnya depresi. Jadi disarankan kepada kita itu sering-seringlah melakukan stimulus otak supaya tidak mudah lupa. Bila kehilangan daya ingat akibat bertambahnya usia, kita masih bisa mengingat detail-detail yang berhubungan dengan berbagai hal yang tak bisa diingat penderita Alzheimer. Contohnya, ketika lupa nama tetangga saat mengobrol, tapi masih ingat kalau dia tetangga kita. Sementara penderita Alzheimer lupa keduanya, nama dan fakta dia adalah tetangga, dan tidak terbantu dengan diberikan petunjuk. Yang berikut pertanyaan dari Septiana Hira. Bagaimana cara melatih memori jangka pendek dengan spontan? Kalau menurut saya melatih memori jangka pendek dengan spontan itu kayak kayak fokus pada sesuatu atau apa yang mau kita ingat itu. Kayak mungkin kita mau mengingat atau menghafal lagu yang kita suka. Yang pastinya dengan spontan kita akan mengulang-ulang lagu itu kan, atau mungkin ketika mendengar teman seperti di kosan ya, ketika mendengar teman kamar sebelah itu membuka lagu yang kita suka, pasti dengan spontan kita akan mengingat lirik-liriknya gitu. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Jika dalam suatu situasi, seandainya kita diminta untuk melihat sesuatu, lalu sesuatu tersebut tersimpan dalam memori jangka pendek, apakah ketika kita hendak mengingatnya lagi, itu benar-benar tidak bisa mengingat kembali, atau masih ada sedikit ingatan yang masih tersisa dalam memori jangka pendek?
Di sini menurut kami, ketika kita melihat sesuatu baik sengaja maupun tidak sengaja, itu secara tidak langsung apa yang kita lihat itu akan tersimpan di ingatan kita. Tapi jika diminta untuk mengingatnya kembali, itu uh, yang pastinya akan tidak jelas gitu. Apa yang kita lihat tadi itu kita sepertinya kayak lupa warnanya apa, atau bentuknya seperti apa, atau ada tulisan apa, itu pasti akan seperti itu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ramdhani Maulana. Pertanyaannya, sebutkan kelainan di otak bagian lobus temporal. Jawabnya, encephalomesia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan pelunakan lokal pada jaringan otak akibat peradangan atau pendarahan. Kondisi ini terkadang juga dikenal dengan pelunakan otak. Pada kasus yang jarang terjadi ini, kerusakan atau degenerasi otak dapat menyebabkan pelunakan yang berlebihan pada zat-zat di dalam. Kondisi ini dapat mempengaruhi bagian-bagian organ yang berbeda dan merusak jaringan di lobus frontal, lobus occipital, lobus parietal, serta lobus temporalis. Selanjutnya, pertanyaan dari Rosida Pertiwi. Bagaimana cara kita memasukkan memori jangka pendek ke memori jangka panjang tanpa mengurangi memori jangka panjang yang telah ada? Informasi yang tersimpan dalam short memory atau memori jangka pendek tidak akan bertahan lama, mungkin sekitar 15-20 second. Durasi tersebut akan bertahan lama, bisa menjadi 20 menit jika terdapat pengulangan informasi. Informasi atau pesan yang masuk ke dalam memori jangka pendek berangsur-angsur menghilang jika informasi tersebut tidak lagi diperlukan. Namun, jika informasi atau pesan di dalam memori jangka pendek ini terus digunakan, maka lama-kelamaan informasi tersebut akan masuk ke dalam tahapan penyimpanan informasi berikutnya, yaitu long-term memory atau memori jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan dari Septiara Suryaning Arifin. Apakah ketika mimpi dan kita dapat mengingatnya, ia tergolong ke memori jangka pendek? Menurut kami, ya, sebab saat kita bermimpi, memori jangka pendek kita terpisah dengan memori jangka panjang. Dan yang menangkap mimpi kita tersebut hanya memori pendek kita. Itu sebabnya kenapa kita bisa mengingat sedikit mimpi kita saat kita bangun, tapi kita nggak bisa ingat semuanya. Selanjutnya, pertanyaan dari Bella Renata. Jika dalam proses menghafal materi untuk presentasi, apakah itu tersimpan di dalam memori jangka pendek? Jawabnya, pemrosesan atau penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek seorang anak saat kita berpikir tentang memori, kita sering membayangkan suatu tempat penyimpanan luas yang berisi informasi dan pengetahuan. Jenis memori semacam itu disebut memori jangka panjang. Tetapi, jika informasi atau pengetahuan tidak dipelajari lagi, akan mempengaruhi durasi penyimpanan yang mengakibatkan memudarnya informasi dengan cepat, berhitung, dan kemampuan untuk memahami kita. Selanjutnya dari Antonius Aditya. Apa fungsi dari lobus temporal? Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, emosi, dan pemahaman bahasa. Yang terakhir, pertanyaan dari Andi Izadillah Farah. Berapa kapasitas memori jangka pendek? Memori jangka pendek dapat menyimpan berbagai informasi dengan jumlah yang variatif namun terbatas. Angka yang dapat diingat kurang lebih 7 item. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.